wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih pada kelompok ini telah hadir di diskusi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asyifa Nanda Fadila sebagai moderator atau sebagai fasilitator. Di sini kita akan membahas pelaksanaan diskusi kita mengenai proses keberlangsungan inovasi pemerintah yang bernama Sigar Kuning untuk mengurangi dampak stunting anak di Provinsi Lampung. Jadi kita membahas apa sih itu stunting, pengaruh stunting dalam perkembangan anak, seberapa besar stunting berdampak di Indonesia dan di provinsi kita yakni Lampung. Oke, serta apakah perwakilan dari kalian tahu dan melihat langsung anak-anak dengan kondisi stunting dan beberapa pertanyaan spesifik terkait stunting di provinsi ini. Tapi sebelum memulai diskusi ini, mari kita perkenalkan dulu, mulai dari Bapak ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fareza sebagai mahasiswa. Kenalkan, saya Tiara sebagai mahasiswa teknokrat. Saya Rahelia Purwati dari mahasiswa teknokrat. Nah, jadi kita diskusi santai aja nih terkait pendapat kalian tentang program Sigar Kuning yang merupakan penanganan stunting di Lampung. Tapi saya mau tahu dulu nih, apa sih yang kalian pahami tentang stunting dari pihak ibu? Menurut saya, opini saya, stunting itu gangguan tumbuh kembang badan anak. Memang anak itu ada yang badannya tinggi dan pendek, tapi pendek ini masih dalam batas normal. Kalau stunting ini lebih di bawah batas normal anak-anak yang pendek. Jadi biasanya terjadi di antara usia 2 hingga 5 tahun. Dan penyebabnya banyak, bisa dari gizi ibu hamil yang buruk dan lingkungan yang kurang baik kebersihannya. Lalu menurut Ibu Rahel? Menurut pemahaman saya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan tubuh terhambat akibat kekurangan gizi kronis, kurang nutrisi, dan gangguan kesehatan lainnya. Stunting biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Stunting juga dapat meningkatkan resiko penyakit kronis di masa dewasa. Saja. Lalu menurut Bapak Faiz bagaimana? Menurut saya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat akibat kekurangan gizi. Pada masa pertumbuhan awal, hal ini dapat mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik perkembangan anak. Oleh karena itu, penanganan stunting perlu menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal pada anak-anak. Jadi kurang lebih stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh yang dapat menyebabkan dampak merugikan bagi anak baik jangka panjang maupun jangka pendek. Stunting juga dapat menimbulkan jangka panjang seperti merugikan IQ, risiko yang lebih besar dapat terkena penyakit kanker dan diabetes. Untuk mencegah adanya stunting di penumbuhan pada anak, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, mengatasi permasalahan anak dengan yang susah makan, lalu melakukan vaksin dan mengkonsumsi makanan yang berserat dan bergizi. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana sih pengaruh stunting untuk di masa depan? Untuk Bapak Faiz dulu bisa dijawab? Stunting memiliki dampak serius pada masa depan pertumbuhan anak, termasuk resiko gangguan perkembangan kognitif dan motorik, rendahnya produktivitas di masa dewasa, dan meningkatkan resiko terhadap penyakit kronis. Oleh karena itu, penanganan stunting perlu menjadi prioritas untuk memastikan anak mencapai potensi optimalnya. Lalu menurut Ibu Tiara bagaimana dampaknya? Menurut saya, dampaknya ini cukup serius ya, bisa berpengaruh banget buat anak di kedepannya. Karena kondisi ini kan diakibatkan infeksi, kekurangan nutrisi. Ini bisa menghambat perkembangan otak anak jadi nggak maksimal. Sama seperti pendapat Bapak Faiz, pengetahuan kognitifnya itu nurun, ingatannya juga nggak bagus. Dan kalau anak-anak stunting ini sakit, dia biasanya energi dan nutrisinya benar-benar bakalan kekuras habis untuk respon imun. Dan ini bisa menyebabkan gagal fokus. Bahayanya lagi, stunting ini bisa menurun pada gen anak setelahnya. Lalu menurut Ibu Rahel bagaimana pendapatnya dampak dari stunting di masa depan? Baik, menurut saya stunting dapat memiliki dampak yang sangat serius bagi perkembangan anak di masa depan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterlambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan belajar dan produktivitas anak di sekolah dan di kemudian hari. Selain itu, stunting juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas saat dewasa.
Jadi setelah kita melihat ini cukup bahaya banget ya untuk perkembangan dan masa depan anak di generasi sekarang. Tapi kalian sudah pernah belum sih melihat kondisi langsung anak-anak yang terkena stunting? Ibu Rahel sebelumnya sudah pernah melihat anak-anak yang terkena kondisi stunting? Saya belum pernah melihat secara langsung kondisi anak-anak stunting. Namun dari berbagai informasi dan data yang saya baca, saya semakin menyadari betapa pentingnya kesadaran dan tindakan untuk mencegah serta mengatasi masalah stunting ini. Saya yakin dengan kesadaran dan kerjasama bersama, kita dapat membantu anak-anak yang mengalami stunting untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Lalu menurut Bapak Faiz gimana? Kalau saya sih belum pernah melihatnya, namun saya memiliki pengetahuan tentang stunting yang merupakan masalah serius di mana anak tidak tumbuh sesuai dengan potensi karena kekurangan gizi atau perawatan yang tidak memadai. Kalau Ibu Tiara sendiri sebelumnya bagaimana? Sudah pernah lihat? Kalau untuk lihat langsung saya sih belum pernah, karena jujur kadang stunting ini beberapa orang nggak terlalu peka karena anak-anak yang tergolong masih kecil. Jadi untuk pihak keluarga wajib banget untuk cek perkembangan ke dokter gizi anak secara rutin, karena tahu detail gizi anak di umur segitu benar-benar penting banget. Jadi dari sebagian kalian belum pernah melihat langsung ya terkait stunting ini, memang dilihat-lihat para orang tua memang harus perhatian ya pada perkembangan anaknya, karena dampaknya benar-benar cukup mengkhawatirkan. Karena pada tahun 2023 kemarin tepatnya sebanyak 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Nah, menurut kalian apa sih peran pemerintah dalam menghadapi stunting? Menurut Ibu Rahel bagaimana? Baik, menurut saya peran pemerintah dalam menghadapi stunting sangatlah penting. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mendukung program-program gizi untuk anak-anak, seperti memberikan makanan bergizi, suplementasi zat gizi, dan edukasi tentang gizi yang seimbang. Pemerintah juga dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang melibatkan pencegahan stunting seperti pemeriksaan gizi, imunisasi, dan konseling gizi bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk organisasi masyarakat dan swasta dalam upaya pencegahan dan penggalangan stunting. Kalau menurut Ibu Tiara gimana sih caranya untuk pemerintah mencegah adanya stunting? Mungkin kalau dipikir dari sudut pandang sebagai masyarakat ya, menurut saya pemerintah dapat mensurvei dengan ke lapangan langsung di suatu daerah yang kemungkinan tingkat kesejahteraannya itu kurang. Jadi misal seperti desa atau sebuah komplek di mana penduduknya itu padat, namun kurang bersih. Jadi mungkin pemerintah bisa ngevaluasi kembali untuk mengatur kesejahteraan di lingkungan tersebut. Contohnya seperti menyediakan sanitasi yang steril, ya kayak air bersih buat warga. Justru terus itu rutin ngelakuin program-program pemantauan di unit kesehatan sekitar seperti posyandu dengan biaya yang gratis, terjangkau, dan edukasi serta pemeriksa rutin kondisi pada warga yang memiliki anak di bawah 5 tahun. Dan pentingnya untuk ibu hamil dicek kesehatannya, karena hal ini menurut saya dapat mencegah adanya kenaikan stunting di suatu daerah. Oke, jadi menurut Bapak Faiz bagaimana sih untuk pemerintah untuk mencegah adanya menghadapi stunting ini? Menurut saya, pemerintah dapat menghadapi stunting melalui berbagai upaya seperti program pemberian makanan tambahan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta kampanye penyuluhan tentang pola makan sehat. Selain itu, pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai departemen pemerintah juga penting untuk menangani penyebab stunting secara komprehensif. Oke. Nah, tadi kalian sudah jelasin nih contoh-contoh apa saja yang pencegahan yang bisa pemerintah lakuin. Dan pemerintah kita pun sedang berinovasi dengan program Sigar Kuning. Kalian kurang lebih suka bacakan terkait Sigar Kuning tersebut. Apa pendapat kalian terkait program ini? Apa program ini menurut kalian sudah cukup baik atau membawa perubahan pada persenan angka stunting di Lampung atau enggak? Menurut Ibu gimana? Program Sigar Kuning merupakan inovasi pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mengurangi angka stunting di daerah tersebut. Program ini merupakan kombinasi dari berbagai kegiatan seperti edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, screening gizi, dan
monitoring pertumbuhan anak. Menurut pendapat saya, program ini memiliki potensi yang besar untuk mengurangi angka stunting karena pendekatan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak terkait. Oke, kalau ibu bagaimana menurut ibu? Siger Kuning ini kan program pemerintah ya, berbasis digital, dan dia ngegunain sistem informasi Google Earth Pro buat nentuin titik koordinat anak stunting, buat mengidentifikasi penyebabnya dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang anak stunting. Cukup bagus ya inovasi ini. Jadi pemerintah bisa cepat tanggap untuk tahu data-data anak tersebut. Dan mereka ini kan bekerja sama ya dengan Germaspas, Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunting. Jadi masyarakat kurang mampu bisa kebantu dengan bantuan ini, dan mereka pun memberikan raport perkembangan anak. Jadi program ini menurut saya memang terbukti berhasil untuk menurunin persentase anak stunting di lokasi tersebut. Karena masyarakat udah mulai waspada dan udah mulai hati-hati tentang stunting. Menurut Bapak gimana? Menurut saya, Siger Kuning adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan produk-produk unggulan daerah. Ini dilakukan melalui sertifikasi dan branding produk-produk tersebut dengan label Siger Kuning. Pendapat pribadi saya tentang program ini adalah bahwa keunggulan adalah meningkatkan visibilitas dan nilai tambah bagi produk lokal, serta mendukung perekonomian daerah. Namun salah satu kekurangan mungkin adalah tantangan dalam menjaga kualitas konsistensi produk yang disertifikasi serta memastikan adopsi yang luas oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri. Baik. Saya ingin menambahkan pendapat untuk program Siger Kuning ya. Boleh? Menurut saya, salah satu keunggulan dari program Siger Kuning adalah fokusnya pada pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pemantauan pertumbuhan anak. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang seimbang bagi anak-anak. Selain itu, program ini juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang tentu dapat mendukung keberlangsungan program ini. Namun, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi program ini. Misalnya aspek keberlanjutan program serta pemantauan dan evaluasi berkala agar efektivitas program ini terus terjaga. Selain itu, perlu juga memperhatikan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kesehatan yang terlatih dan pencegahan stunting. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa program Siger Kuning memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif dalam menurunkan angka stunting di Lampung. Dengan dukungan berbagai pihak dan komitmen yang kuat, saya yakin program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan serta masa depan anak-anak di Provinsi Lampung. Oke, jadi itu menurut Bapak Ibu ya. Apakah kalian sendiri sudah tahu nih tentang berapa banyak anak stunting di provinsi kita? Yang bisa dimulai dari Ibu Tiara. Mungkin Ibu Tiara tahu? Untuk tahu berapa presentasinya tahun ini mungkin saya belum tahu ya, tapi Lampung ini sepengetahuan saya masuk ke nominasi provinsi dengan stunting terendah di peringkat ketiga nasional, karena tahun lalu di tahun 2023 persentasenya di angka 14,9%. Jadi pemerintah ini patut kita apresiasi dan sudah cukup baik sih kinerjanya. Lalu menurut Bapak Pais bagaimana? Menurut saya persentasenya tidak terlalu pasti dan tidak tahu. Jadi upaya untuk mengurangi angka stunting perlu melibatkan perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat serta edukasi mengenai pola makan yang seimbang. Hal ini menjadikan Provinsi Lampung masuk ke dalam kategori tiga besar provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah secara nasional. Lalu menurut Ibu Rahel bagaimana? Sebenarnya saya belum memiliki informasi pasti mengenai jumlah anak stunting di Provinsi Lampung, namun saya menyadari bahwa stunting masih merupakan permasalahan serius di Indonesia termasuk di Lampung.
Data yang akurat mengenai jumlah anak stunting di provinsi ini sangat penting untuk memahami dampaknya secara lebih mendalam dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanggulannya. Informasi yang dapat akurat dapat menjadi dasar yang kuat dalam merencanakan program-program yang lebih efektif dalam menangani isu stunting di Lampung. Nah, dari program pemerintah sendiri sudah cukup bagus ya Bapak Ibu. Dan bagaimana penanganan masyarakat atau Bapak Ibu-ibu di Indonesia bisa mencegah stunting? Oke, menurut Ibu Tiara bagaimana? Untuk para orang tua, terutama ibu ya, mereka harus ekstra banget sih untuk ngerawat anak-anak mereka dengan sangat baik semasa dalam kandungan, karena kondisi stunting ini kan dipicu di 1000 hari pertama kehidupan sang anak. Jadi berawal dari masa kandungan hingga sekitar usia 2 tahun. Perkembangan mereka ini kan sangat pesat. Jadi ibu hamil wajib banget memenuhi nutrisi gizinya, mengerti edukasi terkait perkembangan anak, gizi anak, serta kesehatan anak agar di masa-masnya anak dapat tumbuh secara optimal. Ibu Rahel bagaimana pendapatnya? Menurut pendapat saya, orang tua atau ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah stunting pada anak-anak. Salah satunya upaya yang dapat diambil oleh orang tua untuk mencegah stunting yaitu yang pertama, pemberian nutrisi yang baik, yaitu dengan cara orang tua perlu memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan seimbang setiap hari, lalu nutrisi yang cukup atau penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Lalu cara yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan rutin dengan cara para orang tua perlu membawa anak-anak mereka untuk memeriksa kesehatan rutin termasuk pemeriksaan gizi dan pertumbuhan. Dengan memantau pertumbuhan anak secara berkala, orang tua dapat segera mendeteksi kemungkinan masalah kesehatan terkait stunting. Lalu cara yang ketiga, edukasi gizi. Orang tua perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi yang seimbang. Dengan pemahaman yang baik tentang gizi, orang tua dapat memberikan makanan yang tepat untuk anak-anak mereka dan mencegah kekurangan gizi yang dapat menyebabkan stunting. Lalu cara yang selanjutnya yaitu stimulasi perkembangan. Selain nutrisi yang baik, stimulasi perkembangan anak juga penting untuk mencegah stunting. Orang tua perlu memberikan perhatian dan stimulasi yang cukup kepada anak-anak mereka, baik secara fisik maupun kognitif, agar perkembangan anak dapat optimal. Dengan peran yang aktif dan kesadaran yang tinggi dari orang tua, kita dapat bersama-sama mencegah stunting di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oke. Nah, itu tadi dari Ibu Rahel. Kalau menurut dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak cara pencegahannya? Menurut saya, orang tua atau ibu mencegah stunting dengan mengambil langkah-langkah yang pertama, pastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi, yang seimbang kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan yang baik. Yang ketiga, mengenalkan anak pada pola makan yang sehat sejak dini, termasuk memperkenalkan berbagai jenis makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayuran, dan protein. Yang nomor 4, memastikan kebersihan makanan, air minum, dan lingkungan sekitar. Anak dapat mencegah infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan. Yang kelima, rutin membawa anak untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi, serta mengonsultasi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan dokter. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan orang tua tentang gizi, kebersihan, dan perawatan anak melalui pendidikan kesehatan yang dapat membantu mencegah stunting. Dengan langkah-langkah ini, orang tua dapat memberikan kontribusi besar dalam mencegah stunting dan memastikan anak tumbuh kembang secara optimal. Udah, oke. Jadi menurut saya nih Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang dikasih dengan ibu-ibu ini di sini. Jadi bisa diterapkan nih dengan kalian pada anak kalian sendiri seperti yang dilakukan pada moderator. Jadi kesimpulan stunting ini sangat penting dengan tadi dampaknya yang cukup besar, dapat menghambat dan turunnya kualitas kesehatan penduduk kita di masa depan ya. Jadi semoga generasi kita dihindari dari dan mencegah dapat
mencegah dari stunting ini. Oke. Serta semoga peran inovasi pemerintah dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Oke. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di sini dan sudah mengasih opini dan saran, pengertian dan cara cegah-cegahnya nih yang ada di provinsi kita, yaitu Provinsi Lampung. Terima kasih juga saya ucapkan sekaligus minta maaf atau atas ada kesalahan kata atau yang kurang sopan yang saya ucapkan. Oke. Makasih juga yang udah hadir. Adanya diskusi ini kita dapat mengatasi penyakit stunting, lalu berkurangnya stunting yang ada di Indonesia ataupun di Provinsi Lampung kita. Jadi mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.